ini dampak dari efek dari suatu induksi positif atau negatif tadi. Sebaliknya, jika misalnya dia mengikat atom yang memberikan induksi positif, ada tambahan donor gitu ya, ini seperti metil ini. Nah, ini akan memberikan dampak juga bahwa hidrogennya akan menjadi sukar untuk lepas, sehingga tingkat keasamannya juga berkurang ya, jika dibandingkan dengan yang induksi negatif tadi. Itu pengaruh efek induksi. Nah, yang kedua, pergeseran elektron ya. Tadi kita bicara pergeseran elektron. Kalau tadi yang pertama itu pada ikatan tunggal. Jadi bukan benar-benar bergeser ya, tetapi terjadi polarisasi elektron. Nah, yang kedua ini baru mesomeri atau resonansi. Nah, ini baru terjadi pergeseran pasangan elektron pi. Kita ingat bahwa elektron pi itu berada di yang membentuk ikatan pi itu ya, itu dapat mengalami pergeseran dengan pasangan elektron pi yang lain. Selain elektron pi juga bisa pasangan elektron bebas. Ingat, pergeseran di sini terjadi dengan membawa kedua buah elektron ikatan tersebut. Kedua buah elektron dalam ikatan tersebut. Sehingga ini simbolnya, lihat tanda panahnya penuh. Ya, penuh artinya geser semua, elektron pi-nya geser semua. Nah, simbol resonansi atau pergeseran elektron itu dengan simbol panah penuh kiri dan kanan seperti ini ya. Jadi satu garis, bukan panah bolak-balik. Kalau panah bolak-balik itu nanti reaksi reversibel. Jadi simbol dari resonansi atau pergeseran elektron seperti itu, panahnya penuh, tertutup kiri dan kanan. Nah, jika terjadi pergeseran elektron, maka tentu atom yang ditinggalkan akan menjadi bermuatan positif. Seperti ini ya. Lihat gambar di sini. Nah. Dan sebaliknya, atom yang diberi elektron pi itu akan menjadi bermuatan negatif. Nah, ini juga bisa berlaku di atom yang lain. Sama ya, misalnya atom O yang punya pasangan elektron bebas. Nah, tapi pergeseran elektron ini kan tidak bisa ada syaratnya, tidak bisa terus lompat jauh. Tidak mungkin. Yang bisa itu adalah dari satu atom dari satu ikatan ke ikatan di sebelahnya bisa, atau dari ikatan pi ke atom di sebelahnya, atau dari atom yang punya pasangan elektron bebas ke ikatan di sebelahnya. Jadi cuma bisa satu gitu ya, tidak bisa terus lompatnya jauh. Mengapa ya? Karena kan di situ ada orbital p, ingat ya, di sini ada masing-masing ada orbital p. Jadi yang bisa bergeser itu kan antar orbital p itu, elektron dalam orbital p itu. Jadi nggak bisa lompatnya jauh. Contoh yang di bawah ini pasangan elektron bebas. Pada U itu bisa bergeser ke ikatan di sebelahnya, sehingga ikatan di sebelahnya membentuk rangkap. Nah, kalau ikatan di sebelahnya membentuk rangkap, maka kan tidak mungkin C itu jadi punya 5 ikatannya, ya. Maka ikatan yang ada sebelumnya tentu juga harus bergeser biar seimbang. Nah, itu yang kita sebut dengan resonansi. Saya ulangi. Untuk di ini ya, ini kan sebelumnya C ini kan sudah stabil ya, jadi dia sudah membentuk 4 ikatan, 1, 2, 3, 4. Tapi dengan bergesernya elektron
pasangan elektron bebas pada U ini memberikan ikatan baru sehingga akhirnya menjadi ikatan rangkap ya. Ini kan jadi ikatan baru akhirnya terbentuk rangkap gitu ya. Nah, tentu nanti C di sini kan menjadi punya 5 ikatannya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu kan tidak mungkin padahal elektron valensi C kan hanya 4. Maka elektron pi dari C perlu bergeser juga, ikut bergeser. Nah, sehingga tidak jadi rangkap, tapi tetap tunggal. Jadinya di sini akhirnya bergeser, sehingga tetap tunggal. Nah, ini yang kehilangan, ini jadi O-nya positif, yang di sini diberikan elektron, O-nya jadi negatif. Nah, itu bentuk struktur resonansi. Maka semakin banyak struktur resonansi yang bisa kita buat dari suatu senyawa, itu maka memberikan kestabilan molekul itu semakin besar. Bisa kita lihat untuk beberapa senyawa yang punya ikatan rangkap, misalnya contoh ini ya. Nah, ini kita lihat karbon yang terkonjugasi. Misalnya terkonjugasi, yang disebut terkonjugasi itu suatu senyawa karbon yang mempunyai ikatan rangkap dan tunggal yang berselang-seling. Jadi tunggal, rangkap, tunggal, rangkap, tunggal, rangkap, jadi berselang-seling. Itu maka dia disebut terkonjugasi, posisi yang terkonjugasi. Karena nanti akan kita jumpai juga suatu senyawa yang mempunyai lebih dari satu ikatan rangkap, tapi terisolasi posisinya. Apa yang disebut terisolasi? Terisolasi itu ikatan rangkapnya di ujung-ujung. Sehingga isolasi ya, tertutup gitu ya. Nah, ini bisa terjadi pergeseran tapi terbatas. Kalau yang rangkap tunggal rangkap ini bisa saling bergeser terus itu bisa. Nah, kalau yang konjugasi seperti ini ya, yang berselang-seling, ini akan memberikan energi aktivasi, maksudnya energi eksitasi dia, energi untuk pindah ke tingkat energi yang lebih tinggi itu menjadi lebih rendah ya. Nah. Energi eksitasinya rendah itu sehingga nanti akan memberikan panjang gelombang, dia terserap, menyerap energi pada panjang gelombang yang lebih panjang. Nah, kita kan tahu hubungan energi dengan panjang gelombang ya. Anda udah dapat apa ya materinya ini semester 3 ya. Ikatan kimia. Analisis apa instrumen. Itu di situ nanti diberikan hubungan antara energi dan panjang gelombang. Nah, nanti bisa Anda buktikan ya untuk beberapa senyawa-senyawa berwarna ya. Itu akan punya panjang gelombang yang berbeda-beda. Nah, kita nanti bisa lihat strukturnya seperti apa. Nah, intinya bahwa jika suatu senyawa yang mempunyai gugus kromofor ya, salah satu gugus kromofor itu adalah ini adanya ikatan rangkap.
itu gugus kromofor, maka jika dia disinari oleh sinar sinar apa namanya itu ya, elektromagnet, sinar elektromagnetik, nah itu maka dapat menyerap energi. Nah, serapan energi itu terjadi karena terjadinya transisi elektronik, pergeseran elektron dari keadaan dasar elektron tersebut menuju ke excited state, artinya ke tingkat energi yang lebih tinggi. Nah, semakin jauh ya keadaan dasar dengan keadaan energi terluarnya ini, tingkat energi terluarnya ini, maka butuh energi yang lebih besar. Tapi kalau nanti dia posisinya terkonjugasi, maka tingkat energinya itu, tingkat energi eksitasinya itu menjadi lebih rendah. Nanti bisa kita bandingkan antara butadiena dengan etilena. 1,3-butadiena, ya, 1,3-butadiena itu kalau kita gambarkan, ini gambarnya 1,3-butadiena, gambar strukturnya. Nah, di sini terjadi apa tadi, ikatan yang terkonjugasi itu tadi ya. Konjugasi artinya dia selang-seling, rangkap, tunggal. Nah, maka kalau kita lihat, kita gambarkan ikatan energinya, nah ini dari tingkat energi yang lebih rendah menuju ke tingkat energi yang lebih tinggi ini, jaraknya lebih pendek dibandingkan jika suatu senyawa itu tidak mempunyai ikatan yang dapat terkonjugasi. Misalnya etilena. Di sini etilena kan cuma punya satu ikatan rangkap. Nah, maka ini untuk pindah ke tingkat energi yang lebih tinggi, elektronnya itu butuh energi yang besar. Nah, pindahnya elektron ini itu yang disebut dengan absorpsi itu ya, absorpsi ya, serapan energi. Serapan energi itu ketika dia pindah elektron pada keadaan dasar ke excited state. Dia menyerap di situ. Nanti serapannya bisa kita lihat pada panjang gelombang berapa begitu. Ini nanti di instrumen ini ya lebih jelasnya, atau ikatan kimia ya. Nah, nanti dampaknya, nanti aplikasinya kan kita di kimia organik ini dapat aplikasinya gitu ya. Nah, ini aplikasinya itu bisa kita lihat pada misalnya contoh senyawa-senyawa yang dapat menyerap di daerah sinar UV. Nah, pada daerah sinar UV berarti UV vis ya, UV vis itu berarti terlihat sinar tampak, daerah sinar tampak. Nah, itu bisa kita bandingkan nanti kalau dilihat strukturnya, dia menyerap pada panjang gelombang yang lebih panjang atau lebih pendek. Misalnya pada likopen. Gimana struktur likopen? Nah, ini. Likopen yang memberikan warna merah pada tomat. Jadi senyawa, salah satu senyawa yang terkandung di tomat itu ada yang disebut likopen. Strukturnya seperti apa? Nah, ini strukturnya seperti ini, struktur likopen. Ternyata kalau kita perhatikan strukturnya likopen ini, di sini kan banyak sekali ikatan rangkapnya. Ya, ternyata ikatan rangkapnya juga dalam posisi yang terkonjugasi. Tadi terkonjugasi yang bagaimana? Yang selang-seling. Rangkap, tunggal, rangkap, tunggal, rangkap, tunggal. Berarti dengan kondisi seperti itu, elektron-elektron pi-nya bisa mengalami pergeseran atau konjugasi. Ya, yang menyebabkan nanti energi eksitasinya menjadi semakin kecil. Ya, semakin kecil. Nah, hal ini berdampak, kalau energinya kecil, maka ketika dia menyerap gelombang elektromagnetik, sinar ya, maka dia akan menyerap di panjang gelombang yang lebih panjang. Karena hubungan energi itu E sama dengan H-nu ya. H-nu berarti Hc per lambda. Nah, itu kan berarti energi berbanding terbalik dengan panjang gelombang. Nah, ini panjang gelombangnya dia menyerap di panjang gelombang yang lebih panjang.
Ini hubungan energi dengan panjang gelombang.